Pak J, Aku makan. Pak bisa dijelaskan Pak, ini kegiatan apa sih Pak? Enggak, ini sebetulnya bagian dari upaya kita bersama lah, bagaimana kita bersatu, berjuang bersama untuk mengatasi COVID-19 ini, corona, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pemerintah dengan kebijakannya, baik di pusat maupun daerah, pengusaha tentu dengan caranya, para politisi dengan caranya, masyarakat dengan caranya, masing-masing sesuai dengan kemampuan. Kita harus bersatu. Hari ini saya pribadi misalnya mencoba sedikit membantu untuk proses menangani pencegahan lah, lebih pada pencegahan ya, bukan pengobatan tapi pencegahan COVID corona berupa disinfektan dan masker. Disinfektan sekitar 30.000 liter lah. 30.000 liter Pak. Kalau dicampur dengan air sekitar 30.000 liter untuk 30 desa ya. Kurang lebih ya untuk 30 desa, dan masker berapa ribu gitu kan. Mudah-mudahan ini ikut sedikit membantu ya kan untuk pencegahan. Hanya Kuningan itu ya Pak ya? Ini untuk Kuningan. Untuk Kuningan 30.000 desa itu mencakup desa-desa tentu yang banyak yang pemudik tingkat anunya lebih rawan lah gitu kan. Karena kan semua desa tingkat kerawanannya sama kan. Mungkin dengan jumlah pemudiknya lebih banyak. Ya, itu tingkat kerawanan itu kan banyak. Misalnya dia desanya relatif terbuka, aksesnya lebih mudah ya kan. Lalu lintas transportasi lebih gampang. Biasanya kan lalu lintas mobilitas orang kan lebih tinggi, lebih mudah. Nah, itu kita prioritaskan pada desa-desa itu. Seputar sini juga kan banyak, Mekarwangi, terus ke arah sana Lepakwangi, Cilembe, terus Pagundan, Ciawi, segala macam itu kan desa-desa yang mobilitas anunya lebih kuat. Kita sudah melakukan ini juga selama ini di PKB Kuningan itu kan, ini tambahan lagi gitu kan untuk desa-desa yang belum. Jadi kemarin disebut program susulan tambahan yang kemarin sudah dilakukan, kita eskalasi lagi ke desa-desa yang lain. Pak, untuk pusat sendiri konsentrasinya seperti apa Pak untuk DPR RI sendiri? Khususnya di komisi pusat ini yang pertama tentu DPR RI polisinya, kebijakannya satu, mensupport, mendukung penuh pemerintah pusat ya untuk menangani COVID ini, karena ini bukan soal satu wilayah, tapi satu nation, satu negara, bahkan ini tingkat global kan, pandemi. Nah ini tentu DPR nggak bisa berdiam diri, dia harus support pemerintah karena yang pegang policy operasional tentu pemerintah. Tapi segala halnya tentu memerlukan persetujuan DPR. Misalnya contoh, kita akan melakukan realokasi anggaran, ya kan, sejumlah pos-pos anggaran yang tidak penting ditunda, ya kan, kemudian dialihkan untuk penanganan COVID. Bahkan DPR sendiri, khusus DPR itu sudah berkoordinasi antar fraksi, antar AKD, antar unit kerja di DPR untuk membatasi hal-hal yang tidak terlalu penting. Misalnya kunjungan luar negeri dibatalkan, kunjungan ke daerah juga dikurangi, kemudian saving itu dialihkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 menurut kapasitas kemampuan DPR. Tapi yang lebih besar tetap akan ada di pemerintah. Tapi DPR memberikan supporting kepada pemerintahan Jokowi untuk melakukan itu. Kan ini harus ada RAPBN, anggaran perubahan, APBNP, sehingga anggaran-anggaran yang semula sudah kita putuskan kan harus kita tinjau ulang mana yang bisa, termasuk untuk infrastruktur kan harus kita kurangi, kita alihkan untuk sektor lain, mungkin dari sektor pariwisata juga semula ya terpindahkan. Beberapa ini sedang disisir oleh pemerintah, oleh Menteri Keuangan dan seluruh timnya sedang menyisir mana yang bisa di take over atau dialihkan. Kira-kira hitung-hitungan legislatif di pusat, anggaran pusat itu turun kapan Pak untuk penanganan? Misalkan kan hari ini DPRD juga tadi sudah membahas soal kalau secara parsial tentu pemerintah sudah melakukan itu dengan anggaran yang sudah ada itu kan, karena pemerintah kan punya
skema yang lebih rigid, skema yang lebih sistematik. Mereka tentu dengan keadaan begini sudah bisa ada solusinya. Tapi tentu saja untuk meningkatkan percepatan penanganan COVID kan nggak cukup, harus melakukan apa istilahnya peninjauan ulang alokasi anggaran yang sudah ada. Dan saya kira itu hal normal saja. Normal karena itu bagian dari kepedulian kita semua bahwa ini adalah wabah yang harus kita tangani bersama. Nggak bisa pemerintah jalan sendiri, DPR juga nggak bisa mikir dengan cara sendiri, harus semua bersama. Jadi nggak usah lagi lah ngurusin yang aneh-aneh segala macam. Kita fokus pokoknya semuanya, pemerintah, DPR, para politisi, pengusaha, agamawan, ulama, masyarakat, pemuda, mahasiswa. Ayolah sekarang kita caranya bagaimana mengatasi wabah ini. Pemerintah sudah memberikan pedoman. Pedoman itu saya kira bukan pedoman yang main-main, karena itu sudah recommended WHO juga. Social distancing itu penting ya kan, karena virus ini juga bisa menyebar dengan jarak yang dekat ya kan, kerumunan kita hindari, stay at home itu jauh lebih baik, tinggal di rumah jauh lebih baik. Cuma dari beberapa kebijakan itu termasuk sekarang terakhir PSBB, Ya. pembatasan sosial berskala besar ya kan, meskipun itu ada syarat-syarat tertentu daerah bisa melakukan itu atau tidak. Jadi istilahnya bukan lockdown tertutup, orang nggak bisa masuk nggak bisa keluar gitu. Jadi ini pengetatan terhadap beberapa hal. Jadi orang masuk sekarang nggak sebenarnya sembarang masuk, diperiksa dulu lah gitu kan. Kalau ada indikasi ya tolonglah sadar diri untuk tidak langsung ke keluarganya, harus masuk di rumah sakit untuk pengecekan ulang. Kesadaran itu penting supaya dia ikut berpartisipasi mengatasi wabah ini dengan caranya sendiri gitu kan. Terus yang kedua, yang terpenting juga kesadaran bersama di tingkat masyarakat. Karena pemerintah mungkin kerja keras, DPR kerja keras, tapi kesadaran bersama masyarakat juga tetap jauh lebih penting juga. Kenapa? Contohnya masyarakat harus memahami bahwa ini bukan wabah biasa gitu. Wabah biasa. Gak usah marah-marah kalau misalnya ada hajatan ditunda, digerebek polisi. Jadi saya kira ini harus bisa paham ini gitu kan. Mungkin awalnya masyarakat nggak tahu sehebat apa wabah ini. Mau saya punya hajatan tiba-tiba harus digerebek, dibubarkan. Maksud dan tujuannya baik, karena wabah ini bisa menular dengan cara-cara yang semacam itu. Atau orang nggak usah rendah diri, nggak usah minder, nggak usah merasa dikucilkan warga ketika dia tahu terinfeksi oleh atau terpengaruh oleh wabah itu, oleh terpapar. Nggak usah merasa rendah diri, lebih baik terbuka supaya semua pihak bisa membantu mengatasinya. Karena ini bukan problem dirinya saja atau keluarganya, tapi ini problem bersama sudah. Jadi nggak usah khawatir, maksud saya gini, kalau sudah terkena terpapar, ya nggak usah mengisolasi diri, menjauhkan diri dari atau menutup diri. Lebih baik terbuka supaya pemerintah bisa mengatasinya dengan cara yang lebih baik. Nggak usah pakai acara kabur, acara ngumpet gitu kan, jadi mengisolasi ekstrim karena nggak mau ditangani gitu, jangan juga gitu. Artinya ada kesadaran bersama ya. Yang berikutnya. Tetap meskipun ada keterbatasan di sana sini, orang mau ketemu susah, mau ke sana susah, ke sini susah, itu harus dipahami dengan kesadaran bahwa ini adalah dalam rangka kita mengatasi wabah ini. Sebab kalau enggak, nanti pertumbuhan coronanya akan makin enggak terkendali. Contohnya di Italia itu sudah luar biasa. Sekarang epicentrumnya pindah ke Amerika. Dan Amerika sudah luar biasa, negara superpower itu saja kelabakan atasi ini, ya kan? Yang duitnya banyak. Italia dianggap negara dengan teknologi kedokteran medis yang canggih, bobol juga. Lah kita kan dari segi itu kan nggak sehebat mereka. Jadi mestinya kita kan lebih waspada, lebih aware, lebih peduli dengan kemampuan yang kita miliki. Salah satu kemampuan yang paling mungkin ya kesadaran bersama. Duit kita nggak terlalu banyak dibanding Amerika, dibanding Italia. Mungkin mereka jauh lebih banyak, tapi kebobolan juga. Tapi meskipun duit kita nggak banyak, tapi kesadarannya ada bersama, insya Allah itu akan jauh lebih cepat mengatasi corona. Karena ini bukan soal kita punya duit atau nggak punya duit, tapi soal kesadaran bersama bersatu untuk mengatasi soal ini. Dan solusinya sederhana, kurangi pertemuan fisik,
baik individual maupun kerumunan. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat publik yang tidak terlalu penting, ya kan. Yang ketiga, tingkatkan vitalitas tubuh, jaga kesehatan pribadi, ya kan, supaya daya tahan tubuhnya lebih kuat. Vitamin, berjemur, itu kan kurang meriah. Yang keempat, ya tetap stay at home, tinggal di rumah tetap jauh lebih baik. Urusan berikutnya bahwa dengan keadaan itu ada hal-hal yang terbatas, misalnya ekonomi jadi terganggu, ini terganggu. Saya yakin dan percaya pemerintah sudah memikirkan itu. Pemerintah sudah mulai memikirkan dampak dari ini sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Misalnya bagaimana memberikan kemudahan untuk para pelaku UMKM, ya kan, program KUR, kemudian bahkan beberapa kredit angsuran harus ditunda atau di-cancel untuk keringanan. Ditambah lagi program-program subsidi yang sekarang sedang dibahas di pemerintah pusat. Belum selesai semuanya karena soal baik. Siap. Ya, terima kasih Pak. Ini memahami bahwa keserentakan itu pada banyak sisi, banyak hal ternyata tidak jauh lebih baik dari pemilu normal, pilkada normal yang semula sudah kita desain sebelumnya. Maksud kriteria tidak baik Kalau ya mungkin barangkali pertimbangannya banyak korban atau seperti apa itu salah satu. Ya, satu dari segi manajemen ya, manajemen nasional pilkadanya. Kemudian ini saja ini pilkada serentak tahap keberapa ini, melibatkan kurang lebih 270-an kabupaten kota, kan, 270-an kabupaten kota. Itu saja memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Sekarang bayangkan kalau satu tarikan seluruh kabupaten kota pilkada, ya kan, sebetulnya urgensinya di mana? Ya. Urgensi keserentakannya itu di mana, arti pentingnya di mana? Itu lagi kita kaji. Karena yang poin pokoknya adalah dua, bagaimana pilkada menghasilkan kepala daerah yang terbaik, ya kan? Yang kedua, tingkat partisipasi masyarakat yang ikhlas, yang tulus, yang no money politik terbangun sebagai bentuk kesadaran politik warga. Cuma itu aja tujuan utamanya. Hal-hal lain kan administratif. Masih tahap pembahasan. Ya, ini masih pembahasan, ini belum final. Akan kembali masing-masing daerah atau memang serentak? Ya, artinya normal itu dari segi durasi waktu kembali ke yang sudah ada. Misalnya Pegunungan terakhir kapan? 2018. Berarti dia 2023. Nggak usah nunggu 2024, ya kan? Jika nanti DPR dan pemerintah memutuskan kembali kepada situasi yang biasa. Jadi pilkada akan kembali sesuai jadwal yang sudah ada di masing-masing daerah. Kuningan belum tentu di 2024. Belum tentu di 2024. Belum tentu di 2024. Tapi bisa jadi juga 2024. Pak, secara nasional kesadaran politik masyarakat Indonesia gimana Pak? Akan bervariasi, tergantung wilayah, tergantung daerah, tergantung tingkat mobilitas, tergantung tingkat keterbukaan di wilayah itu, bahkan tergantung tingkat akses yang dimungkinkan oleh wilayah itu terhadap informasi, terhadap orang, terhadap policy, terhadap kebijakan, itu beda-beda. Bahkan pertumbuhan ekonomi di satu wilayah, perkembangan pendidikan di wilayah itu juga akan mempengaruhi tingkat partisipasi atau kesadaran politik warga. Karena itu nggak sama setiap kabupaten kota kesadaran politiknya, tapi satu hal yang sama, yaitu bahwa mereka ingin berpartisipasi dalam menentukan para pemimpinnya, kira-kira gitu. Pak, hasil kajian Komisi 2 sendiri sejauh ini presentasinya berapa persen Pak untuk pilkadanya bakal normal kembali ke tiap wilayah Pak? Jadi nggak serentak. Kira-kira presentasi? Ya, kalau disebut presentasi ya saya nggak tahu bagaimana menghitungnya. Ya. Tapi kalau para politisi di DPR, pemerintah sudah punya platform atau visi misi yang sama, saya kira itu nggak terlalu sulit. Harus dirubah lagi ya, KPU-nya atau seperti apa Pak? Itu enggak. Ya, undang-undang direvisi. Undang-undang ini direvisi, kemudian PKPU otomatis akan berubah. Kalau undang-undang direvisi kan PKPU akan mengikuti undang-undang yang berlaku. Sekarang ini karena menyangkut soal COVID, khusus penanganan 2020, pilkada 2020 sudah kita putuskan ditunda. Mestinya kan September 2020. Ditunda Pak? Sudah pasti ditunda karena
nggak mungkin dilaksanakan 2020 September ini. Kenapa? Karena beberapa tahap pilkada juga sudah di cancel, sudah ditunda oleh KPU karena COVID, ya kan? Misalnya verifikasi faktual untuk calon perseorangan kan nggak bisa, ya kan? Terus beberapa verifikasi apa istilahnya data-data informasi kan nggak bisa, harus di cancel. Itu mengakibatkan pergeseran, dan itu kata KPU nggak mungkin kita laksanakan September, jadi harus dimundurkan. Pak, kalau misalkan keuntungan dari pilkada itu normal kembali bisa menekan biaya untuk penyelenggaraan nggak Pak? Ada nggak Pak? Semula menduga bahwa pilkada serentak biayanya lebih murah, faktanya enggak. Semula kan menduga kalau serentak itu biaya akan lebih murah, faktanya enggak juga. Atau lebih tinggi mungkin Pak? Di beberapa tempat malah lebih tinggi, ya kan? Lebih tinggi. Terus hasil dari kualitas pilkadanya sama saja. Sama saja itu artinya tuh banyak juga bupati-bupati yang hasil pilkada serentak besok dicokok KPK. Iya. Benar nggak? Kemudian pertumbuhan di daerah itu juga nggak terlalu dramatik dibandingkan yang tidak serentak. Artinya ini bukan persoalan serentak atau tidak serentak, ini adalah persoalan bagaimana pilkada menjamin munculnya pemimpin yang terbaik. Itu problem kita yang sesungguhnya Indonesia. Ini kan nggak ada urusannya dengan serentak atau tidak serentak. Serentak itu adalah soal administratif, bukan soal kualitatif. Jadi ini soal administratif manajerial, soal teknikal, bukan soal substansial dan bukan soal kualitatif. Jadi supaya orang kita nggak salah paham. Nah, masa kita mau benahi itu soal administrasi? Iya. Ya kan? Tambal sulam terus soal administrasi, teknikal segala macam. Berarti Komisi 2 satu suara pilkada normal ya Pak? Ya Kembali ke bukan istilah daerah satu suara, tiap-tiap partai masih mengkaji juga. Masih. Enggak juga kan kita sebut satu suara karena yang Belum satu final mungkin itu ya, Pak? ya ini masih proses penjajakan. Ini kan karena Ada COVID. deadline kan sih Pak? Kenapa? Ada deadline waktu finalnya sih Pak? Deadline apanya? Pembahasan ini. Oh iya pasti ada karena kan kita harus segera ambil keputusan nanti dengan presiden kan untuk soal pilkada. Yang pasti kalau soal 2020 sudah final, harus ditunda dan akan digeser waktunya. Tapi waktunya kapan itu yang belum selesai. Oh belum selesai. Apakah digeser 2021 atau 2020, ya kan? Berarti wacana ini muncul dari PKB ya Pak ya? Enggak, hampir semua partai Hampir semua partai. menyuarakan. Barangkali hanya PKB Enggak, semua saya harus jujur juga, ini semua pihak merasakan memang harus itulah. schedule ulang gitu kan. Khusus untuk 2020 memang harus ditunda. Dan kita sudah sepakat itu akan ditunda. Pemerintah sepakat, DPR sepakat ini mau ditunda. Hanya saja waktunya belum Pasti kan. belum kita masih lihat perkembangan corona. masih menggodokkan. Enggak.